Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina. Ini merupakan nilai plus yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku umatnya. Karena tidak semua orang yang sehat mampu diberikan kesempatan untuk menghadiri majlis taklim, majlis zikir, majlis ilmu, dan majlis sholawat. Bukan hanya di Insan Kamil saja, atau mungkin di majlis-majlis yang lainnya. Maka ini merupakan tanda Allah memberikan kasih sayang yang lebih kepada kita selaku umatnya. Berarti kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil akhir. Bagaimana hadis kuncinya, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah akan memberikan satu kebahagiaan, akan memberikan satu keistimewaan, akan memberikan satu kemuliaan kepada hambanya iman tentang disiplin ilmu agama. Artinya diberikan kesempatan untuk senantiasa hadir, duduk, khusyuk, tawadhu di dalam majlis taklim dan majlis zikir. Insya Allah kita semuanya termasuk dalam ungkapan tersebut. Amin ya Rabbal. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, langsung saja kata Pak pembawa acara, ikan sepat, ikan betik lebih cepat langsung balik, lebih cepat lebih baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, di awal mukadimah saya menyampaikan satu penggalan ayat Al-Quran. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah hai Muhammad. Secara ringkas artinya, sama apakah tidak orang bodoh, mohon maaf ya, karena ayat seperti itu, dan orang pintar, sama apa tidak keadaannya, baik amalnya, baik perbuatannya, baik tingkah lakunya, baik penampilannya, antara orang bodoh dan orang pintar. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hadirin di dalam tafsir, baik itu tafsir Jalalain yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, baik di tafsir yang lainnya mungkin yang lebih besar tafsir Ibnu Katsir. Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memerlukan jawaban atau yang tidak perlu kita jawab, tetapi perlu kita jadikan renungan, perlu kita jadikan pelajaran ya. Memang jelas antara, mohon maaf, orang bodoh dan orang pintar ini jelas berbeda dari seluruhnya, penampilannya, gayanya, ibadahnya, apapun semuanya yang beriman. Maka ini jadikan satu pelajaran bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, amal yang kita kerjakan, jangan hanya sekedar taklid. Apa itu taklid? Ikut-ikutan, hanya ikut saja. Oh, orang begitu ngikut, oh, orang begini ngikut, orang begitu ngikut, orang begini ngikut. Tetapi berupayalah ibadah ini bukan hanya sekedar taklid, tetapi ibadah karena ilmu. Artinya harus tahu ilmunya. Karena ibadahnya orang yang berilmu dan ibadahnya orang yang tidak berilmu ini jauh berbeda. Bukan hanya ibadahnya saja, tidurnya orang yang berilmu dan tidurnya orang yang berilmu ini jauh berbeda. Artinya tidak ada nilainya ya, wala yahya wala yamutu, kebanyakan biaya dan tidak bermutu. Tidur, bangun tidur, bangun ngopi rokok lagi, udah ngantuk tidur lagi, bangun rokok lagi, ngopi lagi, kalau nggak ngopi ngantuk ya. Tetapi kalau tidurnya orang yang berilmu ini merupakan ibadah. Tidurnya orang yang berilmu merupakan bangun, kita disunahkan untuk berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur.
Yang kita syukuri, yang kita alhamdulillah itu bukan tidurnya karena nyenyak, bukan tidurnya karena mimpi bertemu dengan artis, tetapi ahyana dibangkitkan kembali dari tidur. Ini merupakan kenikmatan. Coba bayangkan kalau pas tidur kita udah gak bangun lagi selama asar 4 terus, sholat sunnah hukumnya wajib, tidak tahu syarat dan rukunnya, tidak tahu batalnya, mana fardunya, mana sunnahnya, hanya ikut sholat saja. Ya. Maka sholat tersebut nilainya 0, pasti akan digoda oleh setan. Seperti apa godaannya? Di saat kita baca iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Di bait pertama bacaannya benar begitu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, pikirannya udah melambung. Pas baca inna sholati wa nusuki, inna sholati wa susuki wa yamaha wa ya Honda Scoopy cicilan wa yang bayar, karena pikirannya kemana-mana. Kenapa? Tidak berani menggoda orang yang sedang sholat, karena ada orang yang tidur di depannya. Nah makanya kalau ada ustaznya lagi tidur, biarin, gak usah dibangunin. Imam masa adanya aja udah. Karena tidurnya orang yang berilmu dengan sholatnya orang yang bodoh, ya, ini lebih utama tidurnya orang yang berilmu ketimbang sholatnya orang yang nggak berilmu. Ya. Mengapa demikian? Karena orang sholat nggak berilmu yang bukan hanya mudah digoda setan saja, bahkan sholatnya pun yang nggak karuan. Ya, tidak ada nilainya. Tetapi tidurnya orang yang berilmu ini merupakan ada nilainya. Bahkan sholatnya orang yang tidak berilmu, dikala ada orang yang tertidur di depan pintu masjid atau musola, orang itu berilmu, nah maka predikat sholat tersebut orang yang tidak berilmu di dalam itu, ini dicatat oleh malaikat termasuk sholat yang khusyuk. Pahalanya adalah 27 derajat akibat ada orang yang pinter berilmu tidur. Nah apalagi orang yang pinternya ikut sholat, ya luar biasa lagi. Maka bangunin, jangan suruh tidur. Upayakan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena taklid, tapi karena ilmu. Nah ini yang akan saya sampaikan tentang mengenai ilmunya. Karena mohon maaf, saya sendiri pun kadang-kadang masalah ilmu kalau tidak diulang dan diulang, ini kadang lupa. Maka ilmu yang paling utama, Sayyidina Ali menyampaikan pun, apa ilmu yang paling utama itu? Ilmu yang paling utama bukan ilmu yang belajarnya sampai menyeberang ke negara lain, bukan sampai kitabnya misalkan, bukan yang jubahnya besar, sorbannya panjang, tetapi ilmu itu sering diulangkannya, kemudian diamalkan secara istiqomah. Sholat yang luar biasa, sholat yang paling bagus itu bukan sholatnya orang yang setiap malam nggak pernah berhenti berjamaah terus, ya. Maka sampai disampaikan Sayyidina Ali, seperti apa sih ibadahnya orang yang paling utama itu? Ibadahnya orang yang paling utama adalah ibadah yang diterima. Syarat ibadah diterima itu dilaksanakan dengan istiqomah. Kalau yang berjamaah terus, kalau memang kita punya zikiran ba'da sholat, nggak perlu banyak 7 kali selawat nariyah, tapi dibaca setiap ba'da sholat fardu misalkan, kemudian sholat sunnah rawatibnya, qabliyah ba'diyahnya dilaksanakan secara istiqomah. Nah ini ibadah yang paling utama. Nah ibadah harus dengan ilmu ini. Di dalam ibadah ini ada rangkaian, ada aturan, dan ada tata cara. Di dalam sholat khususnya, yang ini yang perlu saya sampaikan, kita ulang dan kita ulang kembali, ya, agar menjadi ilmu kita, agar menjadi bekal kita, agar ibadah kita bukan hanya ibadah taklid yang ikut-ikutan, apalagi ikutnya bukan ikut kepada orang yang memang kompeten dalam halnya, kita ikut hanya orang yang tenar lihat di televisi, di media, di YouTube dan lainnya. Nah inilah yang tidak dibenarkan. Kita mengikuti kepada mereka yang belum tentu jelas dia mengambilnya dari mana, dasar hukum apa, kemudian gurunya siapa. Karena kita lihat tenar, kita ngikutin. Nah ini, maka alangkah baiknya kepada guru-guru kita yang sudah dalam, yang sudah istiqomah, yang kita tahu kesehariannya, Ustaz Jaja, Ustaz Samsuri, dan yang lainnya. Nah ini yang lebih luar biasa, ya. Makanya pantas di ta'limul ta'lim disampaikan banyak orang yang berilmu tapi tidak mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Banyak orang yang pintar tapi tidak ada manfaatnya dari kepintarannya. Ya ini karena jauh daripada keberkahan daripada gurunya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, sholat tersebut ini ada tata caranya, ya. Ada rukunnya, ada syaratnya. Ada syarat dan ada rukun. Pertama syarat, di mana-mana yang namanya syarat dipenuhi, dicukupi sebelum melaksanakan sesuatu. Bapak syarat pengen masuk perusahaan, tentu syaratnya harus bikin lamaran, punya KTP, punya kelakuan baik,
harus foto 3x4 misalkan, itu merupakan syarat. Syarat tersebut ada yang tidak dipenuhi, maka bisa jadi lamaran kita atau kerjaan kita tidak diterima. Masuk syarat itu diterima, syarat itu sudah dipenuhi, kemudian diterima kerjaan kita, maka di dalam perusahaan ada aturan, tata tertib. Aturan tersebut di dalam ibadah mahdoh yang disebut sholat 5 waktu ini adalah rukun. Ya. Nah, maka yang namanya rukun kalau secara fikih ini tidak boleh tidak. Kalau sampai ditinggalkan rukun di dalam sholat tersebut, itu bisa jadi sholatnya tidak sholat sah. Ya. Namanya usul.